Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stefan Timothy Mendrova dengan NIM F1E2210003. Jadi, saya akan melakukan perbaikan UTS dengan mata kuliah Matematika Teknik, yang dimana saya perbaikan UTS ini mengambil soal UTS-nya. Saya mengulas kembali soal UTS-nya. Oke, jadi langsung saja. Yang saya ambil tuh soal nomor 2 itu yang tentukan sudut sudut A, B dan sudut A, sudut B dan sudut C. Jadi di sini bisa dilihat kita pertama tuh menggambar segitiganya terlebih dahulu, lalu letakkan sisi-sisi atau sudut-sudutnya kan. Nah, sudut A, sudut B, sudut C. Ini sudah saya kerjakan terlebih dahulu karena saya menggunakan metode presentasi dan tidak eh, memvideokan sambil menulis cara pengerjaannya. Jadi saya akan menjelaskannya saja. Jadi yang pertama sini kita cari tuh sudut dari A dulu, baru sudut B, lalu ke sudut C. Dari sudut A itu cara mencarinya seperti ini. Pertama kita buat segitiga, lalu kita letakkan ketiga sudutnya A, B, C, lalu ke kita tulis vektor VAB vektor dan VAC vektor. Yang dimana kosinus gamanya adalah VAB vektor dikali VAC vektor ber akar VAB vektor dikali AB vektor per akar VAC vektor kali VAC vektor. Ini tadi VAC. VAB maksud. Cuma lupa nulis. Lalu eh pertama tuh kan VAB-nya tuh kan eh ini nih adalah hasil pengurangan dari sisi A ke sisi B. Di soal itu ada sudut A-nya ada berapa, B-nya berapa, dan C-nya apa. Jadi ini VAB vektornya ini adalah ini hasilnya, yaitu 030. Begitu juga dengan VAC-nya. Yang dimana tuh cara mencarinya tuh eh, yang A dikurang dengan B. Jadi ini hasilnya. Lalu setelah itu eh, ini kita kalikan dikali dikali. Jadi 0 dikali 0 hasilnya 0, 3 dikali 3 hasilnya 9, lalu 0 dikali 4 hasilnya 0. Kenapa kita seperti ini? Karena ini dari rumus yang di atas tadi. Ya kan VAB dikali VAC. Nah, lalu kita tulis akar dari akar 0 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 0 kuadrat. Ya kan? Lalu akar 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, di mana kosinus gamanya adalah 9 per akar 9 akar 25 sama dengan 9 per 3 dikali 5. Yang dimana hasilnya adalah 9 per 15, yaitu 9 dibagi 15 adalah 0,6. Lalu gamanya sama dengan kosinus min 1 0,6. Yang dimana 0,6 itu disinuskan, derajatnya itu adalah 53 derajat. Jadi sudutnya adalah 53 derajat, sudut A. Lalu masuk ke cara mencari sudut B ya. Hmm. Begitu juga kita gambar dulu segitiganya, lalu gunakan letakkan sisi-sisi atau sudut-sudut yang sama A, B, C dengan gambar di atas agar mudah. Lalu eh, kita tulis VBA vektor dan VBC vektor. Nah, kita tetap gunakan rumus yang sama ya, hanya dibedakan ininya saja penyebutnya. Lalu VBA vektor itu yang tadi sudut B dikurang sudut A dan sudut B dikurang sudut A dikurang sudut B dan sudut C dikurang sudut B. Jadi hasilnya ini adalah yang VBA vektornya 0 dan koma min 3 koma 0. Lalu VBC vektornya itu 0,0 sama min 4. Lalu kosinus gamanya itu seperti ini.
Nah, lalu ini kita kalikan. Nah, kita kalikan hasilnya adalah 0 kali 0, 0, min 3 dikali 0, 0, 0 dikali 4, 0. Per akar 0 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 0 kuadrat, akar 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi ini dikuadratkan ya. Nah, yang dimana kosinus gamanya itu menghasilkan 0 per akar 9 akar 16 sama dengan 0 dikali 3, 0 per 3 dikali 4. Jadi menghasilkan 0 per 12, yang dimana 0 per 12 itu sama dengan 0. Maka gamma sama dengan kosinus 0. Nah, kosinus 0 tuh hasilnya sama dengan 90 derajat. Jadi sudut B itu adalah 90 derajat. Nah, lalu gambarlah apa? Kita masuk ke sudut C. Cara mencari sudut C itu adalah sudut sudut B dikurangi dengan sudut B dikurangi dengan sudut A. Ya cara mencarinya tuh yang dimana rumusnya sini mohon maaf salah. Maksudnya di sini 180 derajat itu dikurangi dengan penjumlahan dari sudut A dengan sudut B. Jadi gamma C sama dengan 180 derajat kurang 90 ditambah 53 derajat. 90 derajat ditambah 53 derajat yang menghasilkan 180 derajat per 143 derajat. Kurang 143 derajat yang hasilnya 37 derajat. Jadi sudut A-nya adalah 53 derajat, sudut B-nya adalah 90 derajat, dan sudut C-nya adalah 37 derajat. Jadi ini adalah hasilnya, hasil akhir dari soal nomor 2. Oke, kalau soal selanjutnya ini adalah perbedaan, kita nomor 3 dulu ya, yaitu perbedaan fungsi vektor dengan fungsi skalar serta berikan contohnya. Jadi, fungsi vektor itu adalah bilangan vektor yang mempunyai lebih dari satu vektor dan memiliki besaran dan nilai. Eh, Kalau vektornya kan adalah eh, sesuatu yang memiliki besaran dan nilai, yaitu contohnya itu kecepatan dan momentum, serta gravitasi. Nah, kalau fungsi skalar itu adalah fungsi yang memiliki nilai, eh, fungsi yang hanya memiliki besaran tapi tidak memiliki nilai. Yaitu contohnya kayak medan magnet, habis itu percepatan, eh, dan medan listrik juga. Lalu untuk soal nomor 4 lanjut, soalnya ini di sini adalah F, X, Y, dan Z. Yang dimana 1 per X2, 1 per X kuadrat ditambah 2 per Y kuadrat ditambah 1 per Z kuadrat. Nah, jadi kita sini mencari gradien. Nah, jadi gradien itu rumusnya adalah do F per do X, lalu do F per do Y, do F per dz. Nah, jadi hasilnya ini adalah 2 min 2x. Kalau untuk do F per do X-nya itu hasilnya min 2x pangkat min 3. Kalau untuk min do F per do Y-nya min 4y pangkat min 3. Do F per do X, do Z-nya sama dengan itu min 2Z pangkat min 2. Nah, di sini cara mencarinya adalah seperti bawah ini. Kalau bagaimana sih cara mendapatkan do F per dx ini gitu. Jadi kita menggunakan turunan ya. Jadi kan do F per do X sama dengan X pangkat min 2. Ya, yang dimana N-nya itu adalah min 2-nya. Baru tuh NA, NAX pangkat N min 1. Jadi min 2, N-nya itu min 2, A-nya itu X. Baru tuh E, min 2 X, eh, pangkatnya ini kan N, lalu min 2 lagi dikurang 1. Jadi hasilnya min 2X pangkat min 3. Jadi seperti inilah hasilnya. Begitu juga ke eh, turunan selanjutnya untuk mencari hasil ini. Jadi hasilnya ini sudah ada ya untuk mencari gradien. Karena dari fungsi skalar itu dijadikan fungsi vektor. Kalau untuk mencari gradien. Jadi inilah hasilnya. Hasilnya. Oke, lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 itu kita suruh mencari div V vektor dan juga curl V vektor ya kan. Nah, pertama kita tuliskan dulu soalnya kan. V vektor kita kita
tulis yang apa yang diketahui dulu dari soalnya. Jadi yang kita mendapatkan fungsi seperti berikut. V vektor sama dengan X kuadrat kosinus Y I vektor ditambah 4YZ J vektor ditambah X per Y K vektor. Nah, ini jadi kita sebelum apa mencarinya, kita turunkan terlebih dahulu ya, biar lebih mudah. Yang dimana dihasilkan V vektornya adalah X kuadrat kosinus Y, lalu 4YZ, lalu X per Y. Nah, jadi di sini untuk mencari div-nya, hmm, kita kita harus ketahui dulu div itu eh, hasilnya apa? Hasilnya itu kita ubah vektor menjadi skalar. Jadi dari vektor menjadi skalar. Jadi kita dapatkan rumusnya atau formulanya itu do V1 per D, do X ditambah do V2 per do Y ditambah do V3 per do Z. Nah, do X cos Y kita masukkan saja V1 tadi. Cos Y ditambah do V2 kita masukkan lagi sini do 4YZ, lalu kita masukkan lagi di sini V3-nya itu X per Y, jadi do X per Y. Nah, ini pernya ini kita tinggal samakan aja dengan yang di atas ya, jadi do X sama do Y, do Z gitu. Jadi hasilnya eh, min 2Y sinus X kuadrat Y ditambah 4Z ditambah 0. Nah, jadi cara mencarinya nih di sebelah sini, ke F-nya dulu itulah kosinus X2 X pangkat 2Y. Lalu A sama dengan X pangkat 2Y, sedangkan F-nya adalah cos A. Jadi d- do DA per DT sama dengan 2Y. Lalu eh, do X per DT do F per DT sama dengan min sin A. Jadi DA per DT dikali DF per DT, yang dimana dihasilkan min 2Y sinus X pangkat 2Y. Jadi kita tinggal masukkan aja ini tadi ke sini. Begitu juga dengan selanjutnya. Ini kenapa 4Z, dikarenakan ini sudah habis ya Y-nya diturunkan. Lalu begini juga, ini kenapa 0? Ini karena tidak ada Z-nya. Jadi dia hasilnya 0. Nah, jadi hasilnya adalah untuk di V vektor ini min 2Y sinus X pangkat 2 Y ditambah 4Z. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Lalu untuk mencari kur, itu kita gunakan dengan formula yang dengan fungsi yang tadi di soal, yaitu kita tinggal tuliskan formulanya D per dx, D untuk J vektornya D per dy, dan untuk K vektornya D per dz, yang dimana untuk I vektornya itu X kuadrat kosinus Y, untuk J vektornya 4YZ, untuk K vektornya X per Y. Nah, lalu eh, kita kalikan. Jadi kalau untuk mencari I, jadi untuk mencari I itu kita harus mengalihkan silang yang J dengan yang K. J vektor dengan K vektor untuk mencari I vektor. Jadi kita kali silang yang jadi seperti ini. Jadi D X per Y per DY dikurang D 4YZ per DZ. Nah, gitu. Itu untuk I vektor. Lalu dikurang dalam kurung DX Y, D per X per Y per DX dikurang DX kuadrat kosinus Y per DZ J vektor. Tambah dalam kurung D4YZ per DX dikurang DX kuadrat kosinus Y per DY. Ini DY, K vektor. Lalu kita tinggal mengalihkan saja. Kita kurangi saja. Kita kalikan. Kita kalikan. Jadi hasilnya min XY pangkat min 2 dikurang 4Y untuk I vektor dikurang dalam kurung 1 per Y kurang 0 J vektor ditambah dalam kurung 0 dikurang min X kuadrat sinus X kuadrat Y K vektor. Jadi hasilnya adalah eh, min XY pangkat min 2 dikurang 4Y I vektor dikurang 1 per Y J vektor ditambah X kuadrat sinus X kuadrat Y
K vektor. Jadi ini adalah hasil akhir dari curl-nya. Nah, lalu kita lanjut ke soal nomor satu. Soal nomor satu itu eh, seperti ini. Kita mencari fungsi fr dari f1 dan f2. Lalu kita gambarkan bentuk apa ya? Grafiknya kita gambarkan grafiknya gitu. Lalu kita tulis dulu apa yang diketahui dari fungsinya ini. Jadi fungsi f1 vektornya itu sama dengan i vektor ditambah 2j vektor dikurang 5k vektor. Dan f2-nya, f2 vektornya adalah 2i vektor dikurang 5k vektor. Jadi kita tulis dulu kan, f1 vektor ini apa? 1, 2, dan 5. Lalu f2 vektornya 2, 0, dan 5. Lalu kita tinggal eh, jumlahkan sesuai penyebutnya, I dengan I, J dengan J, K dengan K gitu. Jadi 1 ditambah 2, 2 ditambah 0, min 5 ditambah min 5. Jadi hasilnya adalah 3, 2, dan min 10. Agar vektor seimbang, maka setiap titik dikalikan dengan min. Jadi titik yang sudah ada ini hasilnya tadi, kita kalikan dengan min. Maka dihasilkan min kali 3 sama dengan min 3, min dikali 2 sama dengan min 2, min dikali min 10 sama dengan 10. Jadi ini hasilnya, min 3, min 2, dan min 10, dan 10. Lalu kita gambarkan grafiknya di sini. Eh, Kalau untuk X-nya di sini, kan di 3, lalu 2, Y-nya di 2, lalu Z-nya di min 10. Min 10 di sini. Nah, jadi dapatnya di sini. Hmm, seperti itu. Baiklah, demikian penjelasan saya atau pengulasan ulang tentang soal UTS demi per, eh iya demi perbaikan UTS saya. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Terima kasih.